Islamic Center guys, Surabaya. Reuni akbar. Sejatim. Ada penyakit apa itu? Apa ikan gakan? Dini ya. Lanjut S2. Lanjut dong. Lanjut. Oke. S2. S2 lanjut. Namsap. Are S2 lang dah. S3 dia gimana? Aja. Aduh. Mbak. Lanjut S2 Kang Mas. Oke. Semangat. Presiden S2. Insya Allah lanjut ke entrepreneurship. Wow, keren. Bisnis. Sampai Pak. Teman-teman kita dari fakultas yang berbeda. Venue kita guys. Tolong aku. Sudah ngambil Pak. Venue kita guys.
Posisi salam perjuangan terlebih dahulu ya, baik semuanya mohon diikuti yang belakang. Baik, untuk selanjutnya mohon izin dalam posisi seperti ini, kedua tangan di depan dada, ya. Hadir juga pada kesempatan siang hari ini PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Mufi Imron Rosyadi MPI, para Kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir atau yang mewakili, para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Agama Islam, para Mudir Ma'had Ali, para Sarjana dan juga Magister PTKI Ma'had Ali, penerima beasiswa, para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nasional. Untuk itu kami persilakan Saudari Siti Nur Khalifah Huda SPD IMM, kami persilakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mohon izin kami laporkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa peningkatan kualifikasi guru pendidikan diniyah itu sudah dirintis sejak tahun 2006. Jadi sampai sekarang sudah ada 18 tahun. Perintisnya adalah Gubernur Imam Utomo yang itu berlangsung sampai tahun 2008. 2006, 2007, 2008. 2009 diteruskan oleh Pak Dekarwo sampai tahun 2018. Mulai tahun 2006 sampai tahun 2018 itu sasaran utamanya hanya program S1. S1 PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jadi Ma'had Ali tidak kumanannya. Baru 2019 ketika Gubernur Ibu Khofifah
itu Mahat Ali pertama kali mendapatkan beasiswa, dan hanya di Jawa Timur. Mahat Ali pertama kali mendapatkan beasiswa. Itu mahasiswa marhala ula, mahasantri marhala ula. Tahun ini ada 45 mahasantri marhala tsaniyah yang mendapatkan beasiswa. Karena di Indonesia itu dari 79 Mahat Ali, hanya 4 Mahat Ali yang ada marhala tsaniyahnya. 1 di Aceh, 3 di Jawa Timur. Di Jawa Timur adalah Tebuireng, Lirboyo, kemudian Kerjo. Tahun ini mendapatkan beasiswa. Ada juga beasiswa S3 yang tahun ini sudah mencapai 130 mahasiswa. Ada juga program beasiswa Mesir ya, yang tahun ini akan genap menjadi 120. Oleh karena itu, ketika kami keliling ke Bakorwil 1, Jember, Bakorwil 2, Bojonegoro, Bakorwil 3, Pamekasan, Bakorwil 4 di Malang, Bakorwil 5 Jember, kemudian ditaruh di Bondowoso, kami pesankan. Karena kami pernah dikasih surat sama Bapak Kepala Biro Israel, Pak Imam. Surat itu terkait dengan tanda tangan alokasi program beasiswa 2024. Dan di surat itu tanda tangannya tanggal 12 Februari. Itu hari terakhir Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Saya semua manusia rusak illal amilun, kecuali yang beramal, yang bekerja, berkinerja. Wal amilun halka illal mukhlisun, yang beramal pun rusak kecuali yang ikhlas. Jadi itu saya letakkan di meja saya, ada kacanya. Yang bekerja, kerja dan ikhlas. Bahkan yang ikhlas itu wal mukhlisuna ala fatori. Yang ikhlas pun juga tergoda kemerentek hati. Pendek kata ini sejalan arahan Ibu Bunda Khofifah. ASN yang cetar, yang kerja keras, selalu kerja. Tidak hanya kerja tapi ikhlas. Tidak hanya ikhlas tapi ada profesionalnya. Ikhlas tapi tidak profesional, tidak akan maksimal. Dari kerja, ikhlas, profesional, singkatannya KIP, sesuai dengan petunjuk Ibu KIP Khofifah Indar Parawansa. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini bersama Ibu Hajah Khofifah, impian-impian itu akan terwujud. Seperti apakah ungkapan kebahagiaan dan juga sukacita para penerima beasiswa yang kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir? Kita saksikan video testimoni berikut ini. Para kiai, para ibu nyai yang kita muliakan bersama-sama, beliau panjenenganipun Ibu Nyai Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, mata'amallah bituli umriha. Yang kita muliakan bersama-sama Bapak Dr. Kiai Haji Jazuli MSI yang tadi sudah memberikan sambutan luar biasa. Beliau ini sebelum mendapatkan gelar MSI, Magister of Science, beliau sebelumnya sudah MSI terlebih dahulu, alias manusia sekabehane iso. Baru kali ini ada sambutan Sekda Prof, tapi gaya sambutannya tidak jauh beda, 11-12 dengan tausiah dan mauidhah dari seorang kiai. Hanya Jawa Timur yang bisa seperti ini. Yang kita muliakan, beliau panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar, alhamdulillah yang telah memberikan informasi dan semangat kepada kita semuanya. Jadi kalau saya matur kepada beliau siang hari ini, jangan pun goodie bag,
kursinya saja sudah nggak cukup, Prof. Yang berdiri, Masya Allah, bahkan yang ada di luar juga banyak. Ini antusias yang luar biasa dari madrasah dan pondok pesantren untuk LPPD. Tepuk tangan untuk kita semua. Betul apa yang disampaikan oleh Prof. Halim, Ibu Khofifah, kalau kita sedang menjalankan tugas untuk menyeleksi, semuanya berjalan dengan tertib, rapi, tidak ada yang namanya minta nomor, minta nilai, nggak ada. Semuanya ikhlas. Santri-santri yang kita uji semuanya ikhlas. Dapat nilai berapa? Ikhlas. Hasilnya berapa? Ikhlas. Dan siang hari ini mereka menunjukkan datang ke sini juga insya Allah penuh dengan keikhlasan. Inilah mahasiswa dari LPPD, datangnya ikhlas, nggak butuh goodie bag insya Allah. Betul? Nggak butuh, kita sudah biasa sharing di pondok pesantren. Jadi satu goodie bag nanti bisa sharing sama teman-teman yang lainnya. Kita disatukan dengan satu ukhuwah ma'hadiyah, sehingga dengan demikian LPPD reuninya leres Pak Jazuli, tidak hanya di dunia, kelak nanti di akhirat kita akan juga reunian. Jenengan saya minta jadi EO-nya. Kita sudah biasa sharing, Prof. Subahar, dan LPPD ini adalah wujud daripada program sharing berbakti untuk negeri, berkhidmah untuk bangsa dan negara. LPPD memberikan peluang untuk para santri berkhidmah kepada umat, bangsa, dan negara. Insya Allah program ini juga akan terus berlanjut sampai nanti hari kiamat. Yang memimpin program ini kita minta Bunda kita Ibu Khofifah, agar lebih seru program-programnya ke depan LPPD. Bagaimana untuk pengembangan madrasah diniyah, mungkin ada program baru. Untuk pondok pesantren mungkin ada program baru yang bisa kita sharing dan bisa kita kerjakan bersama-sama. Mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari beliau, sarasehan bersama dengan beliau. Kita undang beliau, Ibu Nyai Hajah Dr. Khofifah Indar Parawansa, untuk kami persilahkan maju ke panggung. Tadi sebenarnya nggak berani duduk karena beliau belum duduk. Akhirnya saya harus berdiri terlebih dahulu. Monggo Ibu. Berikutnya nggak lengkap kalau kita ini tidak didampingi oleh ketua LPPD-nya. Kita panggil beliau, kita undang beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar, untuk mendampingi Ibu Nyai Khofifah Indar Parawansa. Lengkap sudah, ada beliau Ibu Nyai Khofifah Indar Parawansa, ada beliau Profesor Subahar. Ini beliau-beliau berdua ini juga seorang santri loh, Poronawo. Bu Nyai Khofifah santri, Prof. Halim juga santri. Programnya untuk santri, kemaslahatannya untuk santri, dari santri untuk santri, kembali kemaslahatannya untuk santri. Alhamdulillah Ibu, kita ini ingin mendengarkan tausiah dari panjenengan, motivasi dari panjenengan. Kita beri para santri-santri semangat untuk menjalankan aktivitasnya dalam kegiatan LPPD,
Kita berharap beliau-beliau ini nanti tidak hanya generasi perak, tapi akan menjadi generasi emas. Dari santri menjadi generasi emas, dari pondok pesantren menjadi generasi emas. Monggo kawula suwun tausiah saking panjenengan. Dumateng beliau kami persilahkan. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Suatu saat anak saya jam 2 dini hari nangis. Dan ini anak yang sudah selesai SMA. Kebetulan anak ini mengambil SMP SMA 3 tahun. Jadi lebih cepat dari Axel. Dia ingin kuliah di luar negeri. Saya menyampaikan, nak, duit ibumu nggak cukup, duit bapakmu nggak ada. Karena suami saya eselon 3 PNS 01 Kementerian Dalam Negeri. Nangis dia. Saya punya beberapa gram emas. Besoknya saya bawa ke kawan saya. Saya sampaikan begini, Pak, saya punya barang, terserah Bapak mau dibeli berapa. Beliau tanya, untuk apa Mbak Hof? Kalau kawan saya ini saya sebut namanya, mungkin semua yang ada di ruangan ini kenal. Untuk apa Mbak Hof? Anak saya mau kuliah, tapi maunya di luar negeri Pak. Saya tidak punya uang cukup untuk menyekolahkan anak saya. Tadi malam jam 2 dia menangis. Beliau sampaikan bahwa di sini ini tempatnya beasiswa kemana saja. Di sini ini tempatnya beasiswa kemana saja. Sudah Mbak Hof, ambil kembali barangnya. Tujuannya ke perguruan tinggi mana? Dipanggilkan stafnya, sudah kasih. Staf ini untuk ngurus semuanya, termasuk ya semuanya. Saya ingin menyampaikan kepada terutama para mahasiswa dan mahasiswa semua, hal yang sama mungkin juga terjadi di sangat banyak anak-anak, mungkin alia, mungkin SMA, yang punya cita-cita kuliah di perguruan tinggi di luar negeri. Itu yang kemudian menjadi penguat saya pada saat mendapatkan mandat menjadi Gubernur Jawa Timur. Pertama, bukan sekedar melanjutkan beasiswa S1 dari LPPD sejak zaman Pak Imam Utomo, tapi bahwa saya ingin SDM pesantren mendapatkan penguatan lebih signifikan lagi melalui pendidikan S2 dan S3. Allah memberikan kemudahan yang luar biasa. Saya mohon maaf kalau saya menyebut sebagai tahadus bin nikmah kepada anak-anak saya. Mereka kemudian mendapatkan beasiswa dari beberapa negara, bukan hanya satu negara, dari beberapa negara, anak pertama maupun kedua. Anak ketiga baru saja dia mendapatkan beasiswa dari 2 negara. Ternyata dua-duanya kemungkinan tidak diambil karena dia lebih memilih untuk masuk spesialis. Yang nomor 3 ini saya ingin menyampaikan bahwa kerja keras, karena dia sebetulnya punya cita-cita satu yang belum saya capai. Saya ingin kuliah di luar negeri dengan beasiswa dari negara yang bersangkutan, bukan dari Indonesia. Arifan bi rabbih. Orang yang berakal, orang yang punya akal, ini harus memiliki 3 sifat. Sampean catat 3 ini, siapa tahu ini nanti keluar di ujian akhir semester. Yang pertama adalah arifan bizamani,
harus tahu dengan kondisi zamannya, harus tahu dengan perubahan sosialnya. Ini orang yang berakal. Syarat yang pertama. Wa mustaqbilan fi sya'ni, apa yang dia lakukan memiliki kemaslahatan untuk masa depannya. Yang ketiga, arifan bi rabbih, dia harus mengerti tentang sifat-sifat Allah. Tentunya dia harus mengerti tentang syariatnya Allah, memiliki akhlakul karimah. Ini tiga tadi ini insya Allah semuanya sudah disampaikan oleh beliau, di breakdown dalam satu keilmuan yang sangat sistemik, diberikan kepada kalian semuanya, dan insya Allah tiga sifat ini akan kalian miliki. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk membreakdown dari apa yang telah beliau sampaikan barusan, saya persilahkan kepada panjenengan semuanya yang ingin bertanya atau yang ingin parengge Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. 2 laki-laki, 2 perempuan. Sekarang untuk yang perempuan, dari mana ini? Alhamdulillah. Monggo saya persilahkan kepada yang pertama, Mas Agus, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Supriyadi, asal Pondok Pesantren Nurul Qadim Kaligajar, Kulon Paiton, Probolinggo, yang alhamdulillah pada tahun 2022 menerima beasiswa program doktoral di UINHAS Jember. Alhamdulillahnya promotornya dipromotori langsung oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Halim Subahar sehingga disertasi kami yang berjudul mengangkat tema rahmatan lil alamin di pondok pesantren, khususnya di Ma'had Ali, itu seperti apa pola pendidikannya, akhirnya tersidangkan tertutup pada hari Rabu kemarin. Masih hangat-hangatnya masih baru Rabu kemarin, dan alhamdulillah kami di sini masih semester 4 dan sudah bisa menyelesaikan tertutup. Andaikan tidak terbentur dengan kebijakan beasiswa, 1 bulan lagi saya sudah terbuka. Seperti itu. Langsung saja Prof, untuk pertanyaan kami di sini yang pertama adalah program apa yang sudah disiapkan oleh Ibu Khofifah nantinya ketika semoga terpilih menjadi gubernur. Amin, kita doakan bersama untuk mewadahi kami para alumni agar ilmuwan kami tidak hilang begitu saja. Karena terus terang kalau kami tidak diwadahi, terus terang keilmuan dan apapun yang kami miliki pasti akan hilang begitu saja. Mungkin itu, terima kasih. Akhir yang saya ingin respon duluan, harus berbasis kebutuhan, terutama kemampuan di masing-masing perguruan tinggi. Satu hal yang misalnya sejak tahun 2010 mungkin ganti rektor di UIN Syahidah, saya datang. Ganti rektor di UI, saya datang. Yang saya sampaikan kepada mereka adalah kapan akan dibentuk prodi Islamic Finance. Sampai sekarang belum ada. Di Indonesia itu belum ada Islamic Finance. Keuangan Islam sampai sekarang belum ada. Selalu kemudian jawaban dari rektor adalah kita mau Bu, tapi tidak ada dosennya. Ini penting untuk dihitung dan diukur. Sampai sekarang belum ada program studi Islamic Finance karena tidak ada dosennya. Saya dulu diskusi panjang dan akhirnya anak saya nuruti saya. Yang pertama, ambil Islamic Finance. Dia googling, oh yang ranking sekian, dia kan pasti melihat ranking sekian gitu. Dia ambil di Monash.
di Australia. Setelah itu kemudian diambil lagi di UK. Waktu itu ada satu kandidat doktor dari Birmingham yang ambil Islamic Finance. Para guru besar semua yang saya hormati, berapa kali kami menerima tamu dari Bank Syariah A, Bank Syariah B, Bank Syariah C. Pernah 13 orang. Pertanyaan saya adalah, adakah di antara panjenengan ini yang graduated from Islamic Finance? Nggak tahu S2 atau S3, ada ini masih dari luar negeri, karena di Indonesia belum ada. No one. Saya ingin matur panjenengan bahwa negeri yang penduduk Islamnya terbesar di dunia ini, ternyata diversifikasi profesi kita harus kita dorong kembali. Ada casingnya Bank Syariah, casing, tapi keahliannya itu masih konvensional. Ada ini bank konvensional sebetulnya. Ada mungkin 2 tahun terakhir sifatnya short course. Short course secara virtual di UI. Short course secara virtual untuk Islamic Finance. Mungkin di antara kita semua tidak cukup banyak yang memiliki atensi untuk masuk dalam prodi ini. Prodi keuangan Islam, bukan keuangan Islam, keuangan Islam, Islamic Finance. Jadi kalau ada Islamic Finance Tower, adanya di London. Amin, amin. Amin. وتقبل معاملتنا وتحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا آمين. فتنة وبؤسنا وفتنة وضير لك ولكل خير وبتفضل بكل خير ونؤتيك لك برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.